Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rachel Castro, dari kelas X7B. Kali ini, atau di video ini, saya akan membahas metode penugasan Hungarian dengan kasus atau permasalahan minimasi. Contoh kasus, sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda, karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh karyawan yang berlainan juga berbeda. Masalahnya yaitu bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Di sini ada tabel pekerja 1 sampai 4, karyawan A sampai D dengan isian tabel sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Pekerjaan 1, 2, 3, 4, karyawan ABCD. 150, 200, 180, 220, 140, 160, 210, 170, 250, 200, 230, 200, 170, 180, 180, 160. Nah, yang kedua, kita mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil dari setiap baris. Nah, dari setiap baris ini kita tentukan mana nilai yang paling terkecil. Baris A 150, baris B 140, baris C 200, baris D 160. Maka kita kurangkan 200 dikurang 160, 180 dikurang 150, 220 dikurang 150, dan 150 sendiri dikurang dengan dirinya sendiri. Maka dapat hasilnya 0, 50, 30, dan 70. Baris B sama juga 140 dikurang 140, 160 dikurang 140, 210 dikurang 140, 170 dikurang 140, maka dapat hasilnya 0, 20, 70, dan 30. Baris C nilai terkecil 200, berarti 250 dikurang 200, 230 dikurang 200, 200 dikurang 200, dan 200 dikurang 200, maka dapat hasilnya 50, 0, 30, dan 0. Baris D 170 dikurang 160, 180 dikurang 160, 180 dikurang 160, dan 160 dikurang 160, dapat nilainya 10, 20, 20, dan 0. Yang ketiga yaitu diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Karena hasilnya tadi bisa kita lihat nih, teman-teman lihat itu hanya pada kolom 3 yang belum memiliki nilai 0. Maka dari nilai kolom 3 ini kita tentukan mana nilai paling terkecil. Nilai terkecilnya yaitu 20, bisa kalian lihat. Berarti 30 dikurang 20 10, 70 dikurang 20 50, dan 30 dikurang 20 10. Maka yang terakhir 20 dikurangi dirinya sendiri, maka habis nilainya. Maka jadi 0. Hasilnya seperti ini. Masing-masing kolom sudah terdapat nilai 0. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Karena di kolom pertama ada 0, maka kita tutup dengan garis 0. Di baris C ada 0, kita tutup dengan garis. Dan di baris D ada 0 juga, kita tutup dengan garis. Maka tersisa kolom ini 50, 10, 70, 20, 50, dan 30. Nah, yang kelima yaitu merevisi tabel. Jika masih ada jumlah garis yang belum sama dengan jumlah assignment atau assign, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan atau dikurangi dengan nilai terkecil tersebut. Dan nilai yang tertutup oleh 2 garis ditambahkan dengan nilai kecil tersebut, nilai terkecil tersebut. Nah, pada 6 kolom ini, maksudnya 6 kotak ini, kita tentukan mana nilai paling terkecil, yaitu nilainya 10. Berarti 10 dikurang 10 0, 50 dikurang 10 40, 20 dikurang 10 10, 50 dikurang 10 40, 30 dikurang 10 20, dan 70 dikurang 10 sama dengan 60. Akan tetapi perlu kita ingat, karena ada nilai yang tertutup oleh 2 garis yang harus kita tambahkan dengan nilai terkecil tersebut, yaitu angka 50 dan 10. Maka kita tambahkan dengan
angka 10. Hasilnya 60 dan 20. Bisa teman-teman lihat. Sudah saya beri kotak berwarna biru dan juga kotak berwarna hijau. Nah, yang terakhir yaitu kita lakukan seperti langkah sebelumnya, yaitu kita tutup yang sudah ada nilai nolnya. Berarti hanya baris A yang ada nolnya kita tutup dengan garis, tersisalah baris B 10, 40, dan 20. Berarti penugasan optimumnya yaitu A kolom 3, B kolom 1, C kolom 2, dan D kolom 4. Dilihat dari nolnya. 0, 0, 0, dan 0. Nah, kita kembalikan lagi, kita lihat pada soal awal. A3 180. Nih, A3 180, 140, 200, dan 160. Maka kita totalkan menjadi nilainya 680. Ini total atau kesimpulan dari kasus minimasi. Selanjutnya kita akan membahas ke soal maksimasi. Nah, di sini saya juga akan membahas metode penugasan Hungarian kasus atau permasalahan maksimasi. Contoh kasus maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan sebagai berikut. Tabel keuntungan yaitu pekerjaan 1-5, karyawan A, B, C, D, E dengan nilai sebagai berikut. Nah, yang pertama penyelesaiannya yaitu seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matrix opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif, tapi kita tulis di sini tetap positif. Nah, sama seperti yang minimasi, dia mencari nilai terkecil, kali ini dia mencari nilai terbesar pada setiap barisnya. Baris A nilai terbesarnya 1500, baris B juga 1500, baris C 1200, baris D 1600, dan baris E 1700. Maka kita kurangkan nilai yang ada pada masing-masing baris dengan nilai terbesar tersebut. Berarti 1500 dikurang dirinya sendiri, maka habis nilainya 1500 dikurang 800, 1500 dikurang 1000, 1500 dikurang 1200, 1500 dikurang 1000, dapat hasilnya 500, 300, 500, 700, dan 0. Baris B 1500 dikurang 1300, 1500 dikurang 1500, 1500 dikurang 900, 1500 dikurang 1000, 1500 dikurang 1400. Dapat hasilnya 100, 500, 600, 0, dan 200. Baris C 1200 dikurang 1200, 1200 dikurang 800, 1200 dikurang 700, 1200 dikurang 800, 1200 dikurang 900. Dapat hasilnya 300, 400, 500, 400, dan 0. Pada baris D dan E juga sama penghitungannya. Yang kedua yaitu minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dan elemen terkecil pada nol tersebut. Sama seperti kasus minimasi, kita cari baris mana yang belum ada nilai nolnya. Tentu maksudnya kolom yang belum ada nilai nol. Tentunya kolom 1, 2, dan 3 yang belum ada nilai nolnya. Maka kita kurangkan, kita cari nilai terkecil. Nah, seperti ini. Berarti nilai kolom pertama nilai terkecil itu 100, berarti 500 dikurang 100, 100 dikurang 100, 300 dikurang 100, 300 dikurang 100 lagi, dan 700 dikurang 100. Dapat hasilnya 400, 0, 200, 200, dan 100. Baris kedua nilai terkecilnya itu 100 juga, berarti 400 dikurang 100, 100 dikurang 100, 400 dikurang 100, 500 dikurang 100, 300 dikurang 100, maka dapat hasilnya 200, 400, 300, 0, dan 300. Kolom ketiga nilai terkecilnya itu 300, berarti 300 dikurang 300, 800 dikurang 300, 500 dikurang 300, 600 dikurang 300, dan 500 dikurang 300, maka dapat hasilnya 200, 300, 200, 500, dan 0. Bisa kalian lihat hasilnya pada tabel tersebut. Yang ketiga yaitu, sama seperti kasus minimasi juga, yaitu menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat kita lihat bahwa semua elemen 0 dapat dihimpit atau ditutup oleh garis merah. 0, kita tutup garis merah yang ada 0. Baris B, baris D, dan baris E.
sudah tertutup nilainya, nilai-nilainya sudah tertutup sama garis merah. Yang keempat yaitu merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambahkan elemen yang tertutup dua garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Sama juga seperti kasus minimasi. Ini kolom yang sudah saya beri warna itu yang tidak tertutup garis, maka kita cari nilai terkecil, yaitu 200, 200, 200, dan 200. Kita kurangkan sama seperti sebelumnya. 400 dikurang 200, 200 dikurang 200, 200 dikurang 200, 700 dikurang 200, 400 dikurang 200, 200 dikurang 200, 300 dikurang 200, 200 dikurang 200, dapat hasilnya 200, 0, 0, 500, 200, 0, 100, dan 0. Nah, akan tetapi perlu kita ingat juga bahwa kita harus menambahkan elemen angka terkecil tersebut dengan dua garis yang tertutup sama garis merah. Berarti yang tertutup sama dua garis merah yaitu 200, 500, dan 0. Kita tambahkan dengan angka terkecil tersebut. Berarti 200 ditambah 200, 500 ditambah 200, dan 0 ditambah 200 dapat nilainya 400, 700, dan 200. Langkah kelima yaitu kita ulangi langkah ketiga. Apa sih langkah ketiga? Langkah ketiga yaitu menutupi semua nilai 0 menggunakan garis horizontal maupun vertikal seminimal mungkin. Nah, karena di sini tadi angkanya berubah menjadi 0, maka kita tutup menggunakan garis merah. 0, 0, 0, 0. Karena sebelumnya garis yang menutupi kolom 5, maka di selanjutnya itu berpindah ke garis 3, ke kolom 3. Karena pada kolom 5 dia sudah tertutup dengan garis horizontal, maka ini kita vertikal, tertutup. Nah, maka penugasan optimal atau kesimpulannya yaitu alternatif 1 dan 2. Nah, pada alternatif 1 yaitu baris A kolom 2, baris B kolom 1, baris C kolom 4, baris D kolom 5, baris 4, kolom baris E kolom 3 dapat keuntungannya itu 1200, 1400, 1200, 1600, dan 1400 kita totalkan menjadi 6800. Ada juga penugasan alternatif yang kedua yaitu baris A kolom 5, baris B kolom 4, baris C kolom 1, baris D kolom 2, dan baris E kolom 3. Kenapa alternatifnya seperti ini? Karena dilihat dari nilai nolnya. 02, 05, 0 kolom 1, 0 kolom 4, 0 kolom 1, 0 kolom 5, 0 kolom 4, 0 kolom 2, 0 pada kolom 3. Nah, maka hasilnya yaitu pada alternatif ke-1 dan kedua nilainya sama-sama 6800. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.